Iya. Jadi kondisi sistem yang terjadi dengan masyarakat saat ini, ya, itu sistem demokrasi yang memisahkan agama dari kehidupan, sehingga agama itu tidak dianggap satu aturan yang sesungguhnya bisa mengatur seluruh kehidupan manusia. Padahal agama secara politik itu mengatur semua aspek kehidupan dari perbuatan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wal yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi yang penuh keberkahan ini kita masih dikumpulkan di suatu kegiatan, yaitu membahas Bulutin Kafah. Pembahasan pada kali ini yang bertemakan membasmi miras, menjaga akal, masyarakat tetap waras, edisi Kafah yang ke-368, 6 Jumadil Al-Ula 1446 Hijriah atau bertepatan 8 November 2024. Alhamdulillah telah ada bersama kita yaitu Ustadz Dewi Widodo selaku pemateri. Bagaimana Tat? Sehat Tat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sungguh menarik ya pembahasan kita pada pagi hari ini itu tentang miras Tat. Iya. Pada pembahasan kali ini saya pernah mendengar suatu berita. Ada suatu tempat itu ada 2 orang santri Tat. Iya. Ditusuk dan pelakunya itu ditanya oleh pihak yang berwenang. Bahwasanya yang menyebabkan dia melakukan aktivitas itu miras. Nah, menurut pandangan Ustadz yang melatar belakangi Kafah membahas tentang miras pada kali ini, apa? Iya. Baik, kita mulai untuk pembahasannya di edisi Kafah kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bermujaha bertemu kali dalam edisi Wadah Buletin Kafah. Yang akan kita bahas adalah bagaimana membasmi miras ya, kan menjaga akal, masyarakat tetap waras. Nah, faktanya ya di tengah-tengah masyarakat atau tengah-tengah kondisi masyarakat kita saat ini, minuman keras itu sudah menjadi salah satu penyebab ya, salah satu penyebab terjadinya berbagai hal kriminal. Nah, karena minuman keras sendiri adalah juga bisa menimbulkan keresahan sosial karena acap kali menyulut aneka tindak kejahatan. Nah, peredaran miras ya di tengah masyarakat itu masih sangat bebas. Karena peredaran miras ini juga banyak menyasar di kalangan masyarakat menengah ke bawah dan para remaja. Karena di sini fakta yang didapatkan bahwasanya 10 tahun terakhir saja ya itu genam, yaitu gerakan nasional anti miras itu dari sekitar 60 juta remaja. Nah, 15 juta diantaranya adalah pekonsumsi minuman keras.
Ini didapat dari Detikcom. Artinya apa? Masyarakat kita atau remaja kita saat ini sudah banyak sekali yang mereka di sana meminum minuman keras. Nah, padahal meminum minuman keras itu banyak sekali efek buruk yang dimunculkan. Ya, bukan hanya secara individu, ya, juga sosial di tengah masyarakat, maupun efek buruk yang dimunculkan dari bagaimana mereka itu meminum minuman keras. Karena apa? Karena dari upaya mereka untuk menenangkan diri, biasanya punya efek, atau bergaul dengan kondisi yang tidak teratur, ya, sehingga minuman keras itu salah satu pelarian untuk mereka minuman itu. Nah, apa yang dikatakan maksudnya dari awal tadi, bahwasanya ada fakta di Yogyakarta yang salah satu santri dari pondok pesantren itu ditusuk karena mereka mabuk. Nah, berarti kan ini memang penyebabnya adalah minuman keras. Nah, minuman keras ini juga harus diwaspadai, ya, oleh semua orang, termasuk masyarakat dan umat Islam sendiri. Ya, karena efek jangka pendeknya mungkin mereka itu tidak sadarkan diri secara individu. Efek berikutnya, mereka bisa melakukan apa saja tanpa disadari dengan akal mereka yang sehat. Kenapa? Begitu mereka minum minuman keras, maka mereka akan kehilangan akal sehatnya. Nah, kalau sudah kehilangan akal sehatnya, maka mereka akan melakukan apa saja yang menurut mereka itu bisa mereka lakukan tanpa mereka sadari sepenuhnya. Gitu, Mas Istri Kota. Sungguh sangat mengkhawatirkan ya, yang terjadi pada saat sekarang itu. Yaitu fakta ini menunjukkan ironi besar ya. Iya. Kita ini bermayoritas muslim ya. Iya. Nah, ya, sesungguhnya kondisi sekarang itu dengan banyaknya muslim di negeri ini, tentunya penguasa pun atau pemerintah pun itu bisa mengasumsikan bahwasanya dalam Islam untuk sebuah minuman yang beralkohol atau minuman yang beralkohol itu dilarang dalam Islam. Ya, karena efek negatifnya jauh lebih besar, ya, dan itu menjadi suatu keharaman, ya, di mana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wa ansabu wal ajlamu rijzun minasyaiton rijzun minas amali syaiton fastahnibuhu la'allakum tuflihun. Nih, dalam Quran surah Al-Maidah ini dijelaskan bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, sungguh minuman keras atau berjudi, ya, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Karena itu jauhilah semua itu agar kalian beruntung. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Islam itu jelas-jelas melarang, ya, meminum minuman keras, ya, karena diharamkan. Efek buruk yang dimunculkan dari meminum minuman keras ini, memang semua orang yang melakukan itu akan mendapatkan keburukan. Ya, karena apa? Karena tadi akal yang
ada diri individu itu ya bisa tidak bisa dikontrol oleh tubuhnya. Nah, sehingga kegiatan apapun yang dilakukan setelah meminum minuman keras itu berefek pada perbuatan-perbuatan yang buruk tentunya. Kenapa? Karena efek dari meminum minuman keras itu menjauhkan diri dari kebaikan-kebaikan, ya bahkan merusak tubuhnya secara menyeluruh, gitu Mas Ai. Sangat mengkhawatirkan ya kan. Berarti secara fakta yang terjadi di masyarakat sekarang itu, bahwa dampak yang terlihat sekarang itu apabila ada seorang individu itu mengkonsumsi miras itu merusak akal tadi. Iya, betul. Jadi orang yang minum keras itu tentunya dia seperti orang yang kehilangan akal, ya. Sebagaimana kalaupun dia ya meminum minuman keras itu baik sedikit atau banyak, yang jelas sudah haram. Yang kedua, kalau sudah dia meminum pasti dia kehilangan akal sehatnya. Nah, kehilangan akal sehatnya inilah yang akan membuat perbuatan-perbuatan itu tanpa terkendali oleh dia. Sehingga kondisi yang seperti ini tidak ada yang mengkontrol. Nah, efek dari perbuatan buruknya itu akan merusak semua sisi kehidupannya dan bisa merusak orang lain, termasuk juga secara sosial di tengah-tengah masyarakat. Kita kan sudah mengerti tadi ya, bahwasanya yang bisa merusak akal ya. Tapi kok masih ada ya di sekitar kita itu miras yang beredar kan? Iya. Nah, kondisi ini tentunya tidak lepas dari bagaimana negara mengatur kondisi bahan-bahan yang beralkohol masuk di negeri ini, atau pengolahan-pengolahan yang bersifatnya homer ya, atau yang memabukkan untuk masyarakat. Mungkin kalau untuk medis ya, untuk hal-hal tertentu yang di dalamnya itu penggunaan yang tidak ada lagi cara kecuali menggunakan alkohol, mungkin negara masih bisa tolerir terhadap itu. Namun minuman keras yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu, yang bisa mereka membeli dari sekitarnya ya, karena dibebaskannya ya, masih dibebaskannya minuman itu di tengah-tengah masyarakat, maka mereka gampang untuk memilikinya. Atau ada juga yang berupaya untuk membuat sendiri, sehingga mereka bisa menikmati minuman itu tanpa lagi ada peraturan-peraturan atau undang-undangan yang membatasi mereka dalam minuman itu. Nah, ini juga perlu kontrol dari negara terkait dengan penggunaan bahan beralkohol, termasuk minuman yang memabukkan di tengah-tengah umat atau tengah masyarakat. Berarti kan ada yang miras itu ada pelegalan ya dari negara ya tadi. Iya. Nah, sekarang bagaimana cara Islam dalam menindak memberantas miras ini dan bagaimana hukum tegas Islam untuk menghilangkannya Iya. Dalam Islam itu ketentuan hukum ya bagi yang mengkonsumsi khamr sendiri itu wajib dihukum ya, wajib hukum secara tegas, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengkonsumsi khamr maka cambuklah dia ya. Jadi hukumannya diberikan hukuman cambuk. Jika dia mengulangi lagi untuk yang ketiga ya, atau yang keempat kalinya,
maka bunuhlah dia. Ini diriwayatkan dari Abu Daud dan At-Tirmizi. Ya, jadi secara aturan Islam itu tegas untuk mensikapi bahwasanya peminum atau pengguna minuman keras itu hukuman cambuk. Itu kalau baru mereka mulai, ya, 1-2 kali. Kalau seterusnya itu setelah mereka diperingatkan, sudah mereka itu disampaikan keburukan-keburukannya, masih mengulangi, ya, masih mengulangi perbuatan itu, bahkan tindakannya sampai dibunuh, ya, karena mereka selalu mengulangi perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, di sini butuh juga ketegasan negara. Selain mereka ditegaskan dengan hukum-hukum, dan aturan negara harus lebih tegas. Kenapa? Karena orang meminum minuman keras berarti kan ada barangnya, ada yang menciptakan atau ada yang membuat, ya kan? Nah, orang-orang yang membuat atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang minuman keras pun harus dicegah, bahkan dilarang, ya, sehingga minuman keras itu tidak beredar di tengah-tengah masyarakat, baik dia pembuatannya, penyalurannya, ya, maupun pengonsumsinya itu dilarang dalam Islam. Ya, semua dikatakan bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu adalah sebuah keharaman. Nah, ketegasan ini itu harus dikuatkan dengan akidah dari masyarakat juga atau umat sebagai pelaku dari minuman keras. Itu maksudnya. Ya. Jadi fokus permasalahan kita pada hari ini itu peran, berarti miras itu harus ada peran negara, ya, Iya. untuk memberantasnya dan menghilangkan segala aktivitas yang mengantarkan ke miras tersebut. Jadi memang sangat tepat, ya, bahwasanya Islam itulah yang menjadi qiyadah fikriyah atau landasan berpikir bagi seorang muslim. Apabila dia seorang muslim, harusnya, ya, kita yang bermayoritas muslim di Indonesia ini memakai landasan berpikir kita, bukan landasan berpikir di luar Islam. Jadi sangat tepat jika kerusakan yang terjadi sekarang itu ada pemisahan antara agama dan kehidupan kita. Urusan agama, ya, urusan agama, urusannya mengatur kehidupan, ya, itu kehidupan, tidak ada penyatuan, ada pemisahan. Itulah yang menyebabkan itu. Iya. Jadi kondisi sistem yang terjadi dengan masyarakat saat ini, ya, itu sistem demokrasi yang memisahkan agama dari kehidupan, sehingga agama itu tidak dianggap satu aturan yang sesungguhnya bisa mengatur seluruh kehidupan manusia. Padahal agama secara politik itu mengatur semua aspek kehidupan dari perbuatan manusia. Sehingga pentinglah bahwasanya saat ini kita itu menginginkan Islam itu bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga penjagaan kehidupan masyarakat itu benar-benar dijaga oleh negara melalui aturan-aturan Islam. Nah, sinilah pentingnya kita menyadari untuk solusi-solusi apapun, ya, yang terjadi, termasuk aturan penggunaan barang haram ini, ya, yang dilarang, mestinya dilarang oleh negara, menjadi kekuatan dasar bahwasanya ini memang dilarang oleh Islam sebagai aturannya. Sebagai bentuk politiknya adalah negara membuat aturan pelarangan, baik dia membuat, ya, memproduksi, ya, mengkonsumsi maupun menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat. Dan semua itu harus ada aturan yang jelas, ya, sebagaimana Islam itu melarang semua aturan penggunaan miras ini. Nah,
Dengan demikian, memberantas miras bukan sekedar mengatasi kejahatan, tetapi juga merupakan ikhtiar dalam menjaga akal masyarakat agar tetap sehat dan waras. Hal ini akan membantu masyarakat menuju kehidupan yang lebih aman, produktif, dan penuh berkah. Ada closing statement dari Ustadz tentang pembahasan miras ini, Ustadz? Iya. Baik. Pembahasan kita pada pagi hari ini tentang minuman keras tentunya seharusnya menjadi penyampaian atau pemahaman bagi masyarakat itu bahwasanya dalam Islam itu jelas minuman keras itu diharamkan. Yang kedua, negara harus berperan aktif ya, berperan penting untuk mengatur atau melarang sekaligus penggunaan minuman keras ini sehingga tidak terjadi masalah secara individu dengan akalnya dan mengganggu masyarakat umum secara sosial karena penyalahgunaan minuman keras ini. Dan berikutnya adalah selaku muslim yang berakidah dengan Islam dan meyakini bahwasanya itu adalah sebuah keharaman untuk minuman keras. Untuk itu kesadaran inilah yang membuat umat ini akan menyadari dampak buruknya dan akan memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga secara individu menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak dirinya, termasuk keharaman minuman keras ini, juga meyakini bahwasanya Islamlah satu-satunya yang bisa mengatur aturan penggunaan atau melarang minuman keras ini secara tuntas. Insya Allah dengan kita mengikuti atau meyakini apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, maka kita akan dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.